Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu Guru Hebat. Salam dan bahagia. Pada video kali ini Bu Eli akan memberikan sharing tentang mengenal kurikulum merdeka, yaitu pada IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, pada tahun ajaran 2022-2023 dan 2023-2024, kurikulum merdeka ini menjadi salah satu opsi pilihan yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan dan memudahkan pendidik menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan fokus pada penguatan karakter. Nah, bagaimana memahami IKM, implementasi kurikulum merdeka, dan bagaimana cara mempersiapkan ketika ke sekolah sudah memilih salah satu kategori IKM-nya. Cara mempersiapkan materinya bagaimana, belajarnya dari mana, mari kita bahas pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Amin. Baik ya, Bapak Ibu Guru Hebat, kita mulai ya. Kalau kita melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kita ya? Ini adalah suasana kegiatan di Labor Kimia SMA Safrud 1 Jambi ya. Ya, ini kegiatan murid-muridnya Bu Eli ya. Mereka sedang apa ini ya? Sedang browsing, mencari informasi dari jurnal-jurnal ilmiah tentang suatu topik ya. Kegiatan berliterasi, bernumerasi, mencari data-data ilmiah, menyimpulkan data tersebut, nanti mengkelompokkan data, mengidentifikasi dan seterusnya. Mereka sedang berpikir kritis ya. Dan pembelajaran seperti ini terlihat pasti berpusat pada peserta didik serta menjawab tuntutan dari kodrat zaman anak-anak era digital ya. Jadi mereka sedang belajar dan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang mengarahkan mereka di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, salah satu dari karakteristik pembelajaran di kurikulum merdeka ya seperti ini ya, ketika pembelajaran itu adalah menjawab kebutuhan peserta didik yang harus mereka punyai kompetensi apa, karakter kerjasamanya, profil pelajar Pancasilanya, gotong royongnya, bernalar kritis, kreatif, mandiri ya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, ini ya dasar hukumnya tentang kurikulum merdeka ya, itu ada di keputusan KBSKAP ya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 028 ini ya, garing H garing KR 2023. Ini adalah tentang persatuan pendidikan atau sekolah yang melaksanakan IKM ya pada tahun ajaran terbaru nih 2023-2024. Jadi inilah dasar hukumnya, kebijakannya ada di sini ya. Nah, apa itu IKM ya, IKM yang mana saja? Kita lihat lanjutannya nih Bapak Ibu Guru ya. Di 028 garing H garing KR 2023 ini IKM itu ada tiga level ya, yaitu satuan pendidikan sebagai satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada Diknum ke-1 memiliki kategori ini, ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi ya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, mandiri belajar berubah berbagi dapat dipilih sesuai dengan kesiapan dari satuan pendidikan tersebut sehingga tidak ada paksaan. Semuanya diberikan leluasaan ya di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena tujuan dari mengimplementasikan kurikulum merdeka ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, baik ya. Sekarang kita
lihat di sini yang tadi Bu Eli tunjukkan gambarnya ya, fotonya tadi. Karakteristik dari sebuah peningkatan kualitas pembelajaran menurut kurikulum Merdeka, yaitu pada kegiatan pembelajaran yang merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar, yaitu yang seperti apa ya? Jadi ini menjawab kebutuhan peserta didik. Lalu pembelajaran itu memiliki muatan soft skill, mengasah soft skill dan karakter ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila P3 ya. Pembelajaran yang fleksibel, kenapa? Karena disesuaikan dengan capaian pembelajaran, CP-nya, konteksnya, dan muatan lokalnya. Pembelajaran juga harus bersifat holistik ya, menyeluruh ya, tidak hanya kognitif saja ya, dan juga bersifat kontekstual, yaitu membahas, mengangkat sebuah kasus, isu, kejadian, atau hal-hal yang terjadi di lingkungan kehidupan peserta didik, di lingkungan sehari-hari ya, yang ada di dunia nyata, real konteks ya. Kemudian pembelajaran itu materinya bisa kita pilih materi esensial, yang mendasar, yang prinsipal, yang relevan dan digali secara mendalam, tidak banyak luas tetapi uh, disesuaikan dengan keesensialnya ya, masing-masing sekolah bisa diberi kebebasan untuk memilih esensial yang mana, pada materi yang mana yang akan disajikan sesuai kembali ke sini kebutuhan peserta didik. Kemudian ada kegiatan literasi di sana ya, literasi membaca, literasi menulis, literasi media digital, literasi informasi, literasi keuangan dan lain sebagainya ya, termasuk bernumerasi ya. Dan ini akan menggiring sekolah menuju kepada saat sekolah melaksanakan AKM ya, itu akan membawa meningkatkan ya kualitas nilai AKM sekolah tersebut ya, karena sudah terbentuk ya budaya literasi numerasi di dalam pembelajaran peserta didiknya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita bahas satu-satu ya. Kurikulum Merdeka pada level mandiri belajar ini level yang pertama ya, yang paling awal. Ini maksudnya apa ya? Jadi satuan pendidikan atau sekolah menggunakan struktur kurikulum 2013 ini dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen ya. Jadi sekolah tersebut masih menggunakan K13, tapi juga bisa ditambah dengan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdekanya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi ini masih blended ya, masih gabungan. Nah, lalu level yang berikutnya, level kedua itu adalah mandiri berubah ya, Bapak Ibu guru hebat. Mandiri berubah itu ciri khasnya apa ya? Yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi satuan pendidikan sudah menggunakan struktur kurikulum merdeka ya, dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi ini sudah menggunakan kurikulum merdekanya ya. Nah, kemudian di mandiri berbagi. Nah, ini adalah level IKM yang ketiga ya. Jadi ini sudah bisa berbagi ya, namanya juga mandiri berbagi. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen ya. Pembelajaran dan asesmen itu satu kesatuan terintegrasi ya. Nah, mereka berkomitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Nah, jadi kalau sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum merdeka, kemudian sudah bisa berbagi praktik baiknya, maka ini kita sebut sebagai sekolah tersebut
sudah menggunakan kurikulum merdeka, jalur mandiri berbagai IKM yang mandiri berbagi. Misalnya seperti Bu Eli sudah bisa membagikan praktik-praktik baik tentang proyek profil pelajar Pancasila P5 ke sekolah-sekolah yang lain ya. Mengimbas kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah tersebut ya. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, IKM yang mana saja tidak masalah, yang penting disesuaikan dengan kesiapan sekolah tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan, visi, karakteristik sekolah, karakteristik belajar peserta didiknya, kebutuhan peserta didik, dan disesuaikan juga dengan ya, kesiapan gurunya juga, kesiapan pendidiknya ya. Nah, di sini bisa dipilih apakah mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, setelah kita tahu bahwa setelah kita memilih, setelah sekolah memilih em, IKM yang mana begitu ya. Nah, maka apa saja yang dipelajari? Langkah selanjutnya apa setelah kita menentukan, oh mau IKM yang mandiri berubah misalnya, lalu harus belajar apa? Nah, di sini ya, karena namanya juga implementasi kurikulum merdeka, mandiri berubah, mandiri berbagi ya, atau mandiri belajar. Namanya juga mandiri ya. Maka di sini belajarnya ya mandiri ya. Nah, belajar secara mandiri ini sudah ditentukan materi-materinya oleh Kemendikbudristek ya, yaitu materi apa saja nih, sudah ditentukan langkahnya ya, urutannya ya. Langkah satu memahami garis besar kurikulum merdeka ya. Ini belajar tentang apa? Ya, jadi setiap pimpinan sekolah bersama dengan, guru-gurunya mempelajari tentang regulasi mengenai kurikulum merdeka yang berlaku. Regulasi mengenai kurikulum merdeka ya. Regulasinya apa ya, menggunakan, eee, peraturan dari Kemendikbudristek yang mana ya. Kemudian kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran ya. Langkah 2 memahami pembelajaran dan asesmen. Jadi di sana pembelajaran sesuai Kurmer itu seperti apa, asesmennya seperti apa, prinsip pembelajaran dan asesmen, pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, tahapan ini capaian pembelajarannya seperti apa. Perencanaan pembelajaran dan asesmen termasuk alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti mengenal apa itu CP, ya TP, menyusun TP menjadi ATP dan menyusun modul ajar, merencanakan pembelajaran, hingga mengolah dan melaporkan hasil asesmennya ya. Itu semua sudah ada ya Bapak Ibu guru hebat di video Bu Eli. Nah, langkah ketiga ini memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini sekolah membuat dokumen KOSP ya. KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Analisis karakteristik satuan pendidikan ini awal di bab 1. Menyusunan visi, misi, tujuan satuan pendidikan ini di bab 2-nya. Bu Eli sudah pernah mengunggah ya video tentang ini, silakan dilihat-lihat di playlist video Bu Eli ya. Kemudian mengorganisasikan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, ini ada di bab 3 ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional ini ada di bab 4-nya ya. Lalu di langkah 4 ya, di langkah 4 ini memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ya, ini memahami P5 ya. Panduan pengembangan P5 sudah disiapkan ya oleh Kemendikbudristek, menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, mengolah asesmen dari proyek itu seperti apa. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengevaluasi, menindaklanjuti ya. Nah, seperti itu. Nah, ini materi-materi yang perlu dipelajari berserta dengan urutan langkah-langkahnya ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat. Nah, lalu yang membedakan antara kategori mandiri itu apa? Untuk mandiri belajar, maka yang harus dipelajari dan disiapkan itu adalah, jadi ini
bagian dan prinsip kurikulum merdeka yang diterapkan ya. Jadi Mandiri Belajar ini menerapkan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu guru hebat. Kemudian ini ya, kemudian, materi kebijakan kurikulum merdeka secara umum tentu dipelajari ya. Jadi yang tanda checklist hijau ini adalah yang mempelajari yang materi yang harus dipelajari ya. Kemudian menggunakan CP untuk satu atau beberapa saja, satu atau beberapa mata pelajaran, mungkin belum semua. Jadi kalau mata pelajarannya ada, 13 ya, seperti itu atau 15, maka, CP-nya menggunakan CP untuk tidak harus untuk semua mapelnya, tapi untuk beberapa mapel ya. Jadi di sini mempelajari CP-nya ya, mempelajari CP, perencanaan pembelajaran dan sekaligus asesmennya ya, ini untuk mandiri belajar. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu guru hebat, menerapkan asesmen awal pembelajaran ya, yaitu, menerapkan asesmen awal pembelajaran ya berarti kita conteng di asesmen di materi 3 ya, bagaimana ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, bla 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 ya. Jadi di sini, kelihatan ada di, materi 3 tadi sudah ya. Lalu pembelajaran terdiferensiasi, jadi ini pembelajarannya itu bisa kita bedakan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya ya, juga capaian, level capaian materi yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi pembelajaran terdiferensiasi, ada diferensiasi proses, diferensiasi, konten, dan diferensiasi produk ya. Ini disesuaikan dengan, kebutuhan peserta didiknya. Kemudian menggunakan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat ya menggunakan, di materi 6 ini perangkat ajar ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini, kalau dirangkum ya yang dipelajari pada mandiri belajar itu adalah di materi 1, materi 2, materi 3 ya. Ya tidak ke KOSP tidak ya. Serta, projek profil di sini proyek profil pelajar Pancasila ya, seperti itu. Nah, lalu untuk mandiri berubah dan berbagi ya. Jadi mandiri berubah dan berbagi ini sama yang dipelajari dan disiapkan itu adalah materi 1 kebijakan kurikulum, mempelajari CP untuk materi 2 ya, CP dan asesmen. Kemudian materi 3 itu untuk asesmennya ya. Kemudian materi 4 ini struktur kurikulum dan operasional kurikulum, OSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, ini di materi 4, ini harus memiliki untuk mandiri berubah dan mandiri berbagi ini punya dokumen KOSP-nya ya. Kemudian P5 ya, P5 dilakukan nih, kedua kedua ini dilakukan. Ya, yang membedakan adalah perangkat ajar ya, perangkat ajar untuk dimiliki oleh secara lengkap dimiliki oleh mandiri berbagi ya, seperti itu. Sementara mandiri berubah, tidak ya di sini. Seperti itu matriksnya ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat untuk mempelajari, materi-materi yang sudah Bu Eli sampaikan tadi ya, eee materi 1 sampai materi 6 untuk mempelajari dan mempersiapkan materi apa itu belajarnya dari mana? Karena di sini mandiri ya, maka belajarnya ya mandiri ya, secara individu, secara mandiri, Bapak Ibu guru hebat bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, cukup dengan mengunduh PMM atau singkatan dari platform Merdeka Mengajar ya. Ini bisa diunduh baik di handphone masing-masing ya, maupun di web ya, langsung di web dengan mengetik PMM ya di Google, kemudian nanti keluar dan login menggunakan akun belajar ID ya. Jadi kita bisa mempelajari materi alur mempelajari kurikulum merdeka di PMM bagi satuan pendidikan. Alurnya, tahapannya, materi apa saja, urutan materinya apa saja, semua sudah ada disiapkan di PMM. Jadi Bapak Ibu guru tinggal mengunduh saja ya. Nah, fitur PMM misalnya seperti ini ya. Bu Eli sudah screenshotkan, nanti ketika sudah login maka ada beranda di sini, kemudian di sini
Bapak Ibu guru klik yang pengembangan diri, di sana ada pelatihan mandiri. Bapak Ibu guru klik, nah ya. Kemudian pelatihan mandiri ini isinya apa saja ya Bapak Ibu guru. Selain pelatihan mandiri ada topik ya, kemudian ada aksi nyata ya. Ini diklik-klik semua dan bisa diserap ilmunya ya. Lalu untuk topik ya, untuk di pelatihan mandiri ini ada topik Bapak Ibu guru hebat ya, mulai dari Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini adalah dua materi yang dipelajari pada materi satu di mandiri tadi ya, di yang ini ya Bapak Ibu guru. Jadi materi satu, nah yang ini ya. Nah, materi satu adalah kebijakan kurikulum merdeka secara umum ya. Itu ada di sini ya Bapak Ibu guru. Nah, baik, kurikulum merdeka, kemudian ada profil pelajar Pancasila, itu tadi ada di urutan materi keempat atau kelima ya Bapak Ibu guru hebat ya, profil pelajar Pancasila ya. Nah, lalu ada aksi nyata. Jika Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan modulnya secara lengkap, lalu membuat aksi nyata, nah seperti ini. uh, Aksi nyatanya dibuat lalu diunggah ya di PMM ini. Kemudian kita menunggu panitia memverifikasi file yang kita unggah. Setelah itu kita akan mendapatkan apa ya? Oh ya, ini adalah aksi nyata Bu Eli menuju merdeka mengajar dan belajar dengan kurikulum merdeka ya. Di sini kita tuliskan deskripsinya, refleksinya dan lain sebagainya ya. Ini kebetulan saat Bu Eli melakukan pengimbasan pengenalan kurikulum merdeka ke SMA Negeri 1 di luar SNY ya, SMA Negeri 1 SNY di luar Provinsi Jambi dan juga di dalam lingkungan sekolah ke SMP-nya ya, dari SMA Safrus 1 Jambi ke SMP Safrus 1 Jambi. Jadi melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah di luar sekolah kita ya, sekolah-sekolah lain yang mau melaksanakan kurikulum merdeka. Itu namanya aksi nyata, salah satu aksi nyata yang diminta ya pada ini ya, pada materi materi kurikulum merdeka ya. Setelah itu, setelah diverifikasi, maka kita mendapatkan sertifikat. Ini ya Bapak Ibu guru hebat. Sertifikatnya itu langsung ditandatanganin oleh Pak Dirjen GTK ya. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini dapat sertifikat seperti ini ya. Nah, ya ini sudah lama Bu ya diselesaikan 28 Oktober 2022. Nah, Bapak Ibu guru hebat ini bernilai 30 CP. Wah, struktur programnya ya, yaitu untuk modulnya. Modul apa saja yang sudah kita selesaikan, CP-nya berapa, ya kurikulum, pembelajaran paradigma baru, aksi nyata topik kurikulum, belajar sinkronus topik kurikulum ya. Jadi di sini ada 30 CP ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat setelah belajar dari PMM, menyelesaikan modulnya, mengerjakan aksi nyata, mengunggah dan diverifikasi, maka Bapak Ibu guru dinyatakan sudah selesai menyelesaikan modulnya. Seperti itu ya. Nah, demikian ada lagi Bapak Ibu guru hebat kalau Bu Eli memberikan kesimpulan ya dari materi-materi apa yang dipelajari pada IKM tadi setelah memilih IKM yang mana, maka materi yang dipelajari secara umum adalah kebijakan kurikulum merdeka ya. Ini adalah materi satunya, kebijakan kurikulum merdeka. Di mana belajarnya ya? Belajarnya dari Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 dan lampirannya. Ini sudah berganti ya Bapak Ibu guru, berubah ke 262 ya kalau sekarang ya. Kemudian navigasinya itu diberitahu belajarnya dari mana, klik ini PMM ya, menu info terkini pada bagian atas halaman beranda, ini navigasi di PMM-nya ya. Kemudian ya menunya adalah info terkini ya. Lalu filosofi dan prinsip kurikulum merdeka, topik
pelatihan mandirinya yang tadi Bu Eli kerjakan ya, itu Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka itu 5CP. Itu ada di menu pelatihan mandiri ya. Nah, kemudian, eee ya, seperti ini ya. Nah, ya ini Ibu Eli tunjukkan fiturnya yang ada di PMM ya, Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi kalau kita sudah mengerjakan, maka ada tandanya warna hijau yaitu sertifikat tersedia ya, seperti itu. Materi 2 yaitu tentang CP, perencanaan pembelajaran dan asesmen ya. Di sini tujuan mempelajari materi 2, memahami struktur CP, memahami penggunaan CP ya. Materi yang dapat dirujuk ya dari PMN tadi ya, panduan pembelajaran dan asesmen, topik kurikulum merdeka, terus navigasinya ya, menu tentang kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka itu, di menunya ada tentang kurikulum merdeka ya. Kemudian di sini ada modulnya ya, kalau topik kurikulum merdeka modul 2 kurikulum merdeka 1CP. Kemudian topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, itu ada di modul memahami murid, persiapan pembelajaran berdiferensiasi, ya ini, pembelajaran berdiferensiasi itu menjawab tentang, belajar yang memenuhi kebutuhan dan karakteristik murid, karena dalam satu kelas ada 36 orang dengan 36 perbedaan. Nah, itu perlu kita petakan ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi ini tentang kebutuhan tentang menunya di PMM itu adalah menu yang ada di pelatihan mandiri ya. Silakan Bapak Ibu guru hebat berselancar di PMM, ini ada semua ya, termasuk dokumen atau contoh-contoh dari ATP-nya, itu ada di menu tentang Kurmer ya. Kemudian dokumen contoh modul ajarnya, ini juga bisa diunduh, bisa dijadikan contoh, disesuaikan, dimodifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian ini materi 3 ini tentang asesmen ya, asesmen. Panduan pembelajaran dan asesmen itu adalah materinya, topiknya adalah asesmen untuk semua sesuai jenjangnya, kita bisa memilih jenjangnya ya. Navigasinya ya ini dan seterusnya. Nah, materi 4 ya tadi tentang KOSP ya, KOSP. Apa saja yang dapat dipelajari, materi belajar yang dapat dirujuk itu dari Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 ini sudah berganti yang 262 ya Bapak Ibu. Kemudian tentang struktur kurikulum, bagian tentang KOSP-nya, ini semua navigasinya ada di PMN seperti itu. Lalu yang keempat, panduan pengembangan KOSP ya ini sudah ada semua di modul kurikulum ya, modul KOSP-nya sendiri dan seterusnya ya. Nah, materi kelima ini adalah tentang P5 ya, P5 mengacu kepada Kemendikbudristek nomor 56 ini sudah berganti Bapak Ibu menjadi 262 ya. Nah, seperti itu ya. Navigasi akses materinya ke PMM, kemudian menunya adalah di info terkini ya dan sebagainya. Di sini juga siapkan ya di mana kita harus mengambil dimensi, elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila itu semua bisa kita tinggal lihat di BS Cup nomor 009 tahun 2022 ya di menu ini tentang topik profil pelajar Pancasilanya ya. Kemudian diambilnya dari menu informasi terkini ya di fitur PMM-nya ya. Di sana ada ditulis modul 8 tentang profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran 6CP. Fiturnya ada di pelatihan mandiri. Kemudian untuk contoh-contoh modul P5-nya juga sudah disiapkan ada di menu perangkat ajar ya. Fiturnya perangkat ajar ya. Kemudian di materi 6 ini tentang perangkat ajar. Apa sih perangkat ajar ya menurut kurikulum Merdeka ya. Nah, perangkat ajar yang dapat digunakan dan dikembangkan. Kemudian memahami fungsi dan pengembangan modul ajar. Jadi perangkat ajar itu modul ajar ya. Kalau di K13 itu namanya RPP ya, RPP. Tapi sekarang kita berganti istilah menjadi modul ajar ya.
Sebetulnya esensinya itu sama ya kan, di dalamnya juga memuat, komponen-komponen utama ya, ada identitas, ya ada tujuan, ada CP-nya, ada tujuan pembelajarannya, ada indikator pembelajarannya, indikator tujuan pembelajaran, ada akses, ada kegiatan pembelajaran, tahapan pembelajarannya, ada asesmennya ya. Semua bisa dipelajari di sini ya. Jadi pada, perangkat ajar itu sebenarnya sudah tercantum di dokumen KOSP bab 3-nya ya. Nah, di sana juga ada membuat dan memodifikasi modul ajar ya. Jadi membuat modul ajar atau mengunduh modul ajar yang disiapkan di PMM, kemudian tinggal dimodifikasi ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, jadi diharapkan sudah paham dan, semangat di dalam melaksanakan IKM ya. Mengapa? Karena, eee, jalur IKM, apakah mandiri belajar, berubah, maupun berbagi yang sudah dipilih oleh satuan pendidikan itu sudah diarahkan alur materi apa saja yang dipelajari oleh Kemendikbudristek. Jadi Kemendikbudristek sudah membuat alurnya dan urutan materinya, mengunduh di mana, belajar di mana, semua sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, yaitu dengan belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar ya. Nah, Bapak Ibu guru, sekali lagi ini adalah fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu klik-klik ya. Kemudian dipelajari khususnya pada pelatihan mandiri ya Bu Eli kasih ini ya, lingkar kuning ini ya. Pelatihan mandiri yang di sana kita juga bisa mendapatkan jika menyelesaikan modulnya, kita bisa mendapatkan sertifikat langsung dari Kemendikbudristek ya yang dibagikan nanti siapkan di sini di akun kita ya, Bapak Ibu guru hebat bisa mengunduhnya ya. Demikian semangat berkarya Bapak Ibu guru hebat, semangat melaksanakan implementasi, melaksanakan kurikulum merdeka di satuan pendidikannya masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.